Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, and good afternoon everyone. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendapatkan tugas pada mata kuliah analisis data kuantitatif dan kualitatif, yaitu mewawancarai mengenai kesulitan belajar. Nah, sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok. Saya Nur Mahasari, lalu rekan saya ada Habibah. Halo Habibah. Lalu ada Inji Laila Sari. Halo. Dan ada Kusmia. Oke, di sini juga harusnya ada dua narasumber ya. Yang pertama itu ada Bunga Maharani, halo, dan ada Halo. Anissa Nur Aisyah. Mungkin nanti Anissa Nur Aisyah itu menyusul ya. Oke, let's get straight to interview. Mangga, pertanyaan pertama. Oke, halo Bunga. Eh, sekarang Halo Bunga Teh. itu sekarang Bunga itu jadi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika tingkat pertama ya. Ya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Bunga untuk masuk ke jurusan matematika? Awalnya, untuk memperluas dan memperdalami dalam pendidikan matematika itu apa sih? Kalau untuk belajar itu, Bunga itu lebih suka belajarnya secara kelompok atau secara individu? Mmm, Lebih suka berkelompok sih Teh, kalau sendiri juga kadang suka nggak paham gitu. Jadi, banyak juga menanyakan kepada teman apa yang belum dimengertinya. Jadi lebih suka berkelompok. Biar lebih paham berarti ya. Jadi belajarnya itu enggak apa sih? Biar ada yang ngebantu kita kalau kita nggak paham berarti ya. Iya. Oke. Boleh dilanjut yang selanjutnya? Oke, Bunga. Kalau misalkan selama Bunga belajar nih, Bunga itu belajarnya rutin di jadwal atau belajarnya itu ketika besok ada ulangan atau ketika ada tugas aja? Mmm, Kalau menurut Bunga dibilang rutin sih enggak sih Teh, melainkan kalau ada tugas juga kadang suka langsung dikerjain, kalau juga, misalkan ada tugas yang buat minggu depannya gitu. Mungkin awalnya dulu tugasnya itu apa, awalnya dulu, terus nanti kalau udah deket harinya dikerjain sampai selesai gitu sih. Oke, oke, oke. Berarti em, mencicil tugas gitu. Iya. Nah, oke, oke. Bunga, kan setiap dosen itu punya metode pembelajaran yang beda-beda ya. Nah, Iya. menurut Bunga, metode pembelajaran yang membuat Bunga itu sulit memahami materi itu yang kayak gimana metodenya? Kalau dosennya itu kayak apa sih Teh, online online atau daring. Soalnya ada juga yang kalau misalkan nge-Zoom itu ada juga yang kayak jaringannya terputus-putus, terus, eee, pemahamannya tuh kurang. Kan kadang kalau misalkan online tuh, kitanya tuh bisa aja nggak fokus gitu Teh, nggak fokus kena HP terus. Oh iya, jadi nggak kondusif gitu ya? Iya, beda sama kalau tatap muka langsung tuh Teh. Oke, Bunga, kalau kesibukan Bunga sekarang apa ya kalau di luar? Kesibukan aku. Iya, bisa kayak eskul kah atau apa? Aku sekarang lagi ini, apa, suka polisi Teh. Jadi, apakah kesibukan kamu di luar itu mempengaruhi proses pembelajaran? Enggak sih Teh, soalnya kalau misalkan jadwal kuliah sama poli itu suka beda tuh Teh, jamnya atau harinya juga, jadi nggak akan keganggu. Ya, berarti kamu bisa membagi waktu gitu ya? Iya. Oke, next. Nah kan kalau belajar itu pasti ada kesulitannya ya. Terus apa yang Bunga lakukan itu buat ngatasin kesulitan dalam belajarnya itu? Kayak gimana?
Aku sih anaknya kayak tipikal menanyakan langsung dulu Teh, kepada teman dulu kalau semisalkan eh, kita yang belum dapat jawaban sama sekali, ya kita nanyain bisa aja ke kakak tingkat atau enggak ke dosen mungkin. Kalau mentok gak ada jawabannya. Berarti saling bertanya gitu ya. Ya, Oke, next ada lagi? Oke, Bunga, dari kesulitan-kesulitan Bunga nih selama dalam pembelajaran. Apa sih yang Bunga harapkan gitu? Pembelajaran seperti apa yang Bunga harapkan dari dosen di kampus gitu? yang aku harapkan kayak secara tatap langsung tuh Teh, kayak pembelajaran kan kalau semisalkan tatap muka langsung mah kitanya tuh bisa paham gitu. Kalau misalkan ada yang gak dimengerti bisa menanyakan langsung ke depan gitu. Kayak Pak ini gak ada hasilnya atau Pak ini gak ada jawabannya gitu tuh. Kalau misalkan kita yang nggak paham. Kalau misalkan online mah kitanya kan suka nggak ngerti tuh Teh. Caranya gimana? Udah sih gitu. Emang pembelajaran online itu agak sedikit ini ya, banyak kendalanya, terutama kendala jaringan, juga kita nggak puas gitu ya dalam komunikasi dengan Ya, dosennya gitu ya. iya Oke, oke. Ya, terima kasih Bunga. sama-sama Teh. Oke, kita lanjut kembali sesi wawancara bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Anissa. Ya, selamat datang Anissa. Ya, Teh Sari. Ya, ya mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama, Mangga. Ya, Anissa berarti di Prodi Pendidikan Matematika itu udah 2 tahun ya? Nah, apa yang menjadi motivasi Anissa waktu itu memilih jurusan matematika? Salah satu, mungkin langsung jawab aja ya Teh, salah satu motivasi Anissa kenapa milih jurusan matematika, karena emang awalnya emang suka, terus juga direkomendasiin sama guru BK buat masuk pendidikan matematika karena peluangnya banyak dan emang sedikit juga gitu, tapi nggak sekedar hanya disarankan dari guru BK saja, tapi emang dari diri sendiri juga ingin masuk gitu. Oh iya, berarti dari diri sendiri terus didorong juga sama guru BK gitu ya? Iya Teh. Nah, untuk belajar itu Anissa lebih suka belajar dengan kelompok atau belajar sendiri gitu? Kalau buat belajar sih Anissa lebih suka otodidaknya, lebih suka sendiri. Tapi kalau misalkan ada hal yang perlu kelompok, kayak misalkan ada kerja kelompok atau misalkan sekelas ngadain belajar bareng, ya itu hayu gitu. Anissa enggak malah, walaupun Anissa suka belajar sendiri, tapi enggak malah mundur buat belajar sendiri yang lain bareng-bareng gitu enggak. Tapi kayak misalkan ada tugas gitu, terus Anissa belajar nih tiap apa-apa harusnya kelompok aja, enggak, Anissa lebih kayak udah gitu, lebih nyaman sendiri karena lebih adem, lebih apa ya, enjoy aja gitu. Berarti lebih cepat paham kalau belajar sendiri ya gitu. Iya, karena ngerasa kalau misalkan yang Anissa rasain kalau misalkan belajar kelompok tuh kadang kayak ngerti nih dijelasin teman, tapi nanti tuh pasti lupa pas sampai rumah ketika belajar lagi tuh pasti pasti kadang lupa gitu. Jadi eh, kadang kayak udahlah, kalau nggak ngerti saat itu juga kan nggak enak kan, kayak nggak ngerti terus nanya-nanya ke temen kan jadi rudet gitu temennya. Jadi suka kayak ya udah pura-pura ngerti aja gitu kan, ujung-ujungnya belajar lagi sendiri.
Oke. Kan berarti Anissa lebih suka belajar sendiri ya. Nah, untuk belajarnya itu apakah ada jadwal rutinnya, misalkan setiap hari jam segini, atau misalkan Anissa akan belajar ketika ada tugas atau besok ada ulangan gitu. Anissa tuh kalau buat ketika ada tugas itu pasti malamnya itu pasti malamnya gitu. Kadang kalau misalnya udah ngerencanain jauh-jauh hari gitu, tapi tetap aja pasti malam, Hamin satu, Hamin besok lah, pasti kerjanya itu gitu. Tapi kalau misalkan buat belajar di luar waktu tugas itu suka, cuman gimana mood gitu teh. Jadi kadang kan kayak keseharian sehari-hari capek banget itu kan suka langsung istirahat gitu. Tapi kalau misalkan sehari-harinya enjoy gitu udah bisa, biasanya suka buka-buka buku dulu buat besok apa sih materinya gitu. Jadi emang kalau misalnya ada waktu luang, Anissa belajar gitu ya, belajar Ya, materi gitu. Oke, oke. Nah, untuk kan kalau dosen tuh metode pembelajarannya kan beda-beda ya setiap dosennya. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dosen yang membuat Anissa itu sulit memahami materi itu yang kayak gimana metodenya? metode dosen yang kayak ngejelasin kayak misalkan dosen itu ngerasa kayak misalkan ngerasa pandangan dosen itu materi itu udah, sedangkan kayak udahlah yang itu mah mudah dilewatin gitu, sedangkan itu menurut dosen aja gitu, sedangkan kan menurut mahasiswa belum tentu gitu mudah gitu. Setidaknya itu dibahas dulu sedikit gitu, jadi oh mengingat gitu walaupun mudah tapi kan barangkali lupa gitu, oh ini tuh seperti apa kan, ketika misalkan ada kesamaan cuman emang beda cara kan dari situ ngerti gitu. Tapi kalau misalkan dosen yang kayak cuman ngasih taunya apa, udah materi ini mah gampang tinggal baca aja gitu, itu kayak dulu gitu kayak agak gimana gitu, walaupun emang mahasiswa kan lebih otodidak ya teh, cuman ya kalau materi matematika mungkin agak berbelit karena nggak cuma tutorial dari YouTube aja sih gitu, jadi banyak lah cara-caranya. Ya, masih butuh bimbingan dari dosennya juga ya? Iya gitu kan. Oke, lanjut. Apakah kesibukan kamu di luar perkuliahan itu mempengaruhi proses pembelajaran? Misalkan kayak eh, apakah dari kan Anissa itu suka menghafal Al-Quran kan gitu ya. Terus sibuk juga di kegiatan-kegiatan misalkan hima. Apakah itu mempengaruhi ke proses pembelajaran kamu? Sedikit ya, enggak sedikit sih sering mempengaruhi karena emang masih belum bisa buat ngatur jadwal. Kayak misalkan sebelum besok nih udah ngatur jadwalnya gini 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 ini, tapi kadang meleset. Jadi hal apa yang harus dikerjain tapi malah nggak dikerjain gitu. Jadi ya meleset aja gitu. Jadi mempengaruhi sih teh gitu, tapi nggak terlalu mempengaruhi gitu. Kadang bisa ngatur waktu, kadang enggak gitu. Tapi ya lebih sering enggak sih. Nah, kan dalam belajar itu pasti ada kesulitannya ya. Terus gimana tuh cara Anissa mengatasi kesulitan belajarnya itu? Kalau kesulitan belajar itu biasanya Anissa lebih seneng eh, tutorial dari YouTube. Tapi kalau misalkan kan nggak sepenuhnya dari YouTube itu ngerti gitu. Lebih seneng kayak misalkan apa yang nggak ngerti tanyain ke temen yang ngerti gitu. Baru itu eh, apa, kayak misalkan Anissa belajar dari YouTube udah gitu hal yang nggak ngerti tanyain ke temen gitu kan, misalnya dia temennya nggak bisa lagi, nanti ngobrol lagi di kelas gitu, bareng-bareng atau enggak tanya ke dosen gitu kan, siapa tahu lebih tahu gitu kan. Jadi belajar sendiri dulu, tutorial dari YouTube atau baca-baca nanti, atau apa yang udah dipelajari di kelas itu diulang, kalau nggak ngerti tanyain ke temen secara pribadi ya, karena kalau misalkan kelompok takutnya kayak ini tuh harusnya gini 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 gitu, sedangkan takutnya malah Anissa salah tangkap atau gimana gitu. Pikirannya malah Anissa nggak fokus, jadi lebih
lebih seneng kayak udah belajar sendiri otodidak di YouTube, nggak ngerti tanyain ke temen gitu. Kalau misalkan temen juga sama nggak ngerti, itu biasanya dibahas langsung di kelas sama dosennya gitu. Nah, oke Anissa, pertanyaan terakhir ya. Dari kesulitan-kesulitan belajar Anissa nih, apa sih pembelajaran seperti apa yang Anissa harapkan dari dosen di perkuliahan itu? Buat Anissa sih ya setuju ya sama model sekarang kurikulum merdeka gitu. Karena kan lebih ke apa ya? Ke kitanya lebih harus bisa gitu kan. Jadi mengembangkan apa yang kita bisa gitu. Tapi buat cara dosen itu Anissa lebih suka kayak ketika enggak kayak udah sok kerjain ini enggak gitu. Jadi ada pengarahan kayak misalkan harus gini ini sok silahkan mengerjakan. Jadi dosen menjelaskan apa yang harus dikerjakan, lalu mahasiswa itu mengerjakannya. Dan ketika ada yang salah itu jangan ditunda kesalahannya, nanti nunggu banyak gitu. Jadi ketika ada kesalahan kayak senang langsung dikoreksi gitu. Jadi biar nggak lupa gitu. Terkadang kayak suka ada beda pendapat ketika di akhir kesalahannya itu disatuin semuanya gitu. Kadang kayak ketika ngobrol lagi sama teman suka beda. Oh, tadi saya kata dosen ini enggak gitu-gitu lah. Saya malah gini gitu. Jadi kalau itu kan seolah-olah karena kesalahannya itu ditumpuk gitu. Lebih senang kayak dosen ngejelasin, terus kitanya harus ngapain kita laksanain. Nanti ketika kita di tengah-tengah sedang melakukan tugas itu ada yang salah, baru apa namanya dijelasin langsung sama dosennya bahwa ini tuh salah harusnya gini baru kita upgrade lagi diri sendirinya gitu. Bagusnya gimana udah selesai aja. Nah, terima kasih ya Anissa, mungkin segitu ya pertanyaan yang bisa kita tanyain ya. Terima kasih jawabannya itu mantap sekali ya. Alasannya juga sangat sangat kita terima banget gitu ya. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sesi foto dulu ya buat dokumentasi. Oke, terima kasih.